Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar Anda semuanya yang berada di rumah? Alhamdulillah, kami berdoa semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat meskipun ini sudah berada di penghujung mau menjelang berbuka puasa pada hari kedua di bulan suci Ramadan bertepatan di tanggal 24 Maret 2023. Alhamdulillah kita bertemu di acara indahnya Ramadan TVRI Sumatera Utara. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kedua ini tentu semangat masih membara, masih kuat. Ibaratkan sebuah baterai ini masih casnya 100%. Tentu kita ingin lebih menjaga stamina atau semangat ibadah kita dengan salah satunya mengetahui tentang keutamaan bulan Ramadan. Oleh karenanya tema kita pada hari ini adalah keutamaan bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh Ayahanda Dr. Kiai Haji Maratua Simanjuntak MA. Beliau merupakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ayah, sehat Ayah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ayah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Keluarga sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Masya sehat. Allah. Masuk ke bulan Ramadan. Masya Allah. Bisa Alhamdulillah. selamat. Alhamdulillah. Bulan Ramadan tahun lalu Ayah juga mengisi di TVRI Sumatera Utara. Alhamdulillah kita ketemu kembali nih Ayah beserta pemirsa berada di rumah. Ya, Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan. Allah lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh qari kita Al-Ustaz Muhammad Salim Esos yang akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 185. Beliau merupakan juara satu pada musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional yang diadakan oleh RRI. Kepada Al-Ustaz dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi acara kita dilimpahkan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, indahnya Ramadan, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kami akan mengajak Anda untuk bertanya langsung dengan ayahanda kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. 081161000386. Tema kita adalah keutamaan bulan Ramadan. Tidak sabar kita akan mengisi nutrisi rohani kita, sebagaimana tidak sabar juga kita ingin menanti waktu berbuka puasa untuk mengisi nutrisi jasmani kita. Mari kita dengarkan bersama-sama tausiah dari ayahanda kita. Ayah, ini tema kita adalah terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Untuk muqaddimah dipersilahkan ayah. Terima kasih. Ananda Zaidi Usmar. Mana orang tua Pak Yusdarli sehat? Alhamdulillah sehat ayah, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan beliau juga mendengar kita. Amin, amin. Bincang pada Insyaallah. sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa shaimin shaimat
bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, para cucu-cucu kami yang sudah ikut serta mulai berpuasa pada tahun ini. Semoga Allah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayahnya sehingga kita bisa memanfaatkan kesempatan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang mendapat takwa. Pendengar yang budiman, pemirsa di rumah, kalimat surah Al-Baqarah 183 inilah yang menjadi dasar kita wajib melakukan saim, puasa pada bulan Ramadan 1 bulan penuh. Yang telah kita mulai kemarin 1 Ramadan dan hari ini Ramadan yang kedua. Bagi usia-usia masih 17-18 tahun, mungkin hari ini pertama, bulan pertama. Bagi yang tua-tua sudah berkali-kali, termasuk juga mungkin sudah berkali-kali mengikuti acara indahnya Ramadan dari tahun ke tahun. Nah, kali ini kita berbicara tentang keutamaan Ramadan. Keutamaan Ramadan dalam arti bagi orang-orang yang beriman. Karena kalau bagi orang yang tidak beriman, tidak ada gunanya sama dia, tidak ada keutamaan. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasmauna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Nggak ada artinya bagi dia karena memang dia tidak beriman. Nah, kalau kita bicara keutamaan Ramadan, banyak hadis-hadis yang menceritakan bagaimana hebatnya Ramadan itu. Jadi kalau kita lihat tadi ayat Al-Baqarah 183 itu menggiring atau mengarahkan supaya kita sampai kepada orang yang bertakwa. Jadi salah satu pendidikan atau madrasah yang mencapai puncak takwanya itu termasuk adalah di puasa Ramadan. La'allakum tattaqun. Kalau Allah mengatakan la'allakum tattaqun, itu bukan hanya mudah-mudahan ragu-ragu itu, tapi bisa diyakini, insya Allah. Kalau orang yang bertakwa itu, itulah siapa orang yang bertakwa? Itulah orang yang terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dia terpelihara dengan amal ibadahnya. Kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, "Iza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabul nar, wa sukkidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga. Artinya terbuka kesempatan untuk masuk surga. Dan tertutup pintu neraka. Terbelenggu setan-setan. Jadi kalau demikian, kenapa orang masih bisa masuk ke neraka? Karena memang tertutup pun diterobosnya. Setan-setan, kenapa masih bisa orang terpengaruh? Ya, setan itu tidak punya daya lagi, tetapi ada nafsu di dalam diri kita. Jadi kekuatan Ramadan itu situasi dan kondisinya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu welcome untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan saya sudah persiapkan, sudah buka pintu surga dan sudah tutup pintu neraka, setan-setan dibelenggu, maka laksanakanlah.
dengan hati ketulusan. Tentu harus dengan keyakinan, karena ini alladzina amanu. Harus dengan keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah setahu Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia tahu. Karena anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa kita mengabdi beribadat kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Jikapun tidak, ya enggak mungkin mata kita mengatakan melihat. Tetapi yakinlah Allah melihat. Nah, itulah salah satu keutamaan di bulan Ramadan. Banyak kesempatan. Kalau di luar Ramadan terbuka kesempatan untuk digoda oleh setan, pengaruh-pengaruh neraka. Di Ramadan itu sudah berkurang. Lebih dari itu, hadis Rasulullah SAW juga yang diseriwayatkan muttafaqun alaih, ya kullu amali ibni Adam yudha'afu al-hasanatu asharu amsalha illa 700 di'fin. Qala Allah Ta'ala illa sauma fa innahu li wa ana ajazi bih. Semua amal-amal cucu anak Adam ini akan dilipat gandakan amalnya, dilipat gandakan nilainya, pahalanya. Masya Allah. Yang baik 10 perbandingannya. Artinya kalau kita melakukan sesuatu perbuatan yang nilainya 1, itu dinilai 10. Tidak mungkin 9, tidak mungkin 8. Dia langsung 10. Kalau kita berbuat yang baik, nilainya 10. Kalau kita berbuat yang tidak baik, nilainya tetap 1. Malah ila sabaimiyati dipin, bisa sampai 700 ganda. Masya Allah. Tergantung kepada bagaimana pendekatan kita, bagaimana dekatnya kita dengan Allah. Allah yang maha pemurah itu bukan hanya ngasih 10, bisa ngasih sampai 100. Malah wa yarzuqhu la yahtasib. Masya Allah. Diteruskan lagi oleh hadis ini mengatakan, Allah bersabda, Allah berfirman, illa saum, kecuali puasa. Wah, lebih hebat lagi. Saum yang dimaksud sini adalah puasa Ramadan. Illa saum, kecuali puasa Ramadan, fa innahu li, kata Allah, itu untukku. Ana ajazi, saya yang membalasnya dengannya. Masya Allah. Jadi tidak lagi 700-an, lebih dari 700 dia. Tidak terbatas ini ya, tidak terbatas. terbatas. Masya Allah. Nah, Masya Allah. kenapa rupanya? Karena dia telah meninggalkan, menahan segala sesuatu keinginannya karena aku. Dia tidak makan karena aku. Dia tidak minum karena aku di siang hari. Karenanya akan ada 2, ada lagi tambahnya keutamaan Ramadan, ada 2 kegembiraan yang kita peroleh di dalam Ramadan ini. Apa itu? Pertama, gembira waktu berbuka puasa. Kedua, indalika rabbih, ketika kita bertemu dengan Tuhan nanti satu ketika insya Allah. Masya Allah, itu kebahagiaan yang dimiliki oleh Ya, orang yang berpuasa itu ya. keutamaan-keutamaan yang tidak diberikan oleh Allah di luar Ramadan. bulan Ramadan. Masya Allah. Ayah, tadi ada yang menyampaikan terkait dengan dibukanya pintu surga. Ya, Hadis Rasul, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar ini ya. ya. Apa bisa dimaknai ini ya, terbukanya pintu surga ini bahwa setiap saat di bulan Ramadan ini waktu makbul berdoa itu ya. Bisa juga, karena memang terbuka dia kan. Bisa Masya juga kita Allah. pahamkan seperti itu. Masya Nah, Allah. kemudian siang dan malam ada kekhususan lagi. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW juga dalam hadisnya diriwayatkan Bukhari Muslim, man qama lailat qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama lailatal qadari, siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, ya semua kita berharap bisa dapat itu. Karena iman dan ihtisaban diampunkan dosanya. Nah itu malam. Masya Allah. Kemudian wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa ini siang, tadi malam. Siapa yang berpuasa berarti siang hari karena iman. Nah, artinya tidak ada karena orang, karena dipuji, tidak ada. Dia hanya karena Allah, lillahi ta'ala, dan hanya mengharap
keriduan Allah. Masya Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Masya Allah. Masya Allah. Kalau Bapak sudah berusia 70 tahun dengan puasa di Ramadan ini, diampunkan dosa yang sudah lalu-lalu, Masya Allah. Bukan main itu. Masya Itu Allah. makanya saya selalu mengatakan, pantaslah bersyukur orang-orang yang usianya masuk Ramadan ini. Apakah yang keberapa puluh pun dia. Kenapa begitu banyak orang yang tak sampai ke Ramadan? Masya Allah. Alhamdulillah. Ada sudah berdoa-doa dia, Allahumma barik lana fi sa'bana wa balikna Ramadana. Menjelang Ramadan panggil Tuhan dia. Bapak Ibu yang sudah masuk di Ramadan sekarang ini bersyukurlah. Atas izin Allah. Makanya saya ingatkan jemaah, kemarin juga di ceramah Ramadan saya bilang, jangan lupa sujud syukur. Masya Allah. Sujud syukur. Begitu malam pertama Malam Ramadan pertama, Masya sekarang Allah. pun ada kali dikata belum, boleh nanti. Masya Allah. Silakan syukur. Apa yang disyukuri? Syukur ya Allah, Engkau sempatkan saya Menikmati masuk di bulan Ramadan. Walaupun belum sampai akhir Belum ya. akhir. Walaupun pertama udah syukur betul ya. Ya, coba bayangkan malam pertama pun begitu banyaknya keutamaan kita berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu. Iya kata Allah. Udah selesai kan? Masya Allah. Itulah dia. Masya Makanya itu yang pertama. Kedua, itu tadi berlipat-lipat ganda amal di sini. Setahun yang lalu kita sudah beramal, puasa, sholat dan sebagainya, dapat pahala 10. Tahu-tahu di bulan Ramadan ini sekali satu malam kita sholat tarawih dapat 700 umpamanya dikasih Allah. Berapa itu? Itu harus kita syukuri. Alhamdulillah. Yang ketiga, taubat. Kembali kepada Allah. Taubatan nasuha yang kita harapkan, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Ghafurur Rahim. Di sini. Lebih dari itu lagi, Masya Allah, kita bersyukur. Bertemu dengan teman-teman sembahyang tarawih, silaturahim, buka puasa sama-sama. Masya Allah. Masya Allah. Kenikmatan ini Bu ya. Kenikmatan yang disyukuri. Masya Allah. Kemudian saya jumpa kemarin dengan kawan, Ustaz, udah berapa cucu? Aku bilang, udah 21 katanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Sampai 21 cucunya Allah masih memberikan dia kesempatan usia yang ke-80. Masya Allah. Nah, yang seperti inilah kadang-kadang kita tidak merasa bahwa Allah sayang kepada kita dengan memanjangkan umur kita. Maka saya katakan kadang-kadang dengan usia segini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apalagi marah Tuhan, nikmat Tuhan yang tidak kau rasakan. Masya Allah ayah, ini sungguh sangat menyentuh sehingga kita betul-betul merasakan begitu besarnya nikmat Allah di bulan Ramadan ini ya. Masya Allah, betul. Bahwa sebagaimana disampaikan tadi ada pekerjaan di siang hari bisa seperti puasa, bisa menghapuskan dosa di yang akan datang. Bahkan Lailatul Qadar bukan hanya lebih baik 1000 bulan, tapi sebagaimana yang sampaikan tadi hadis ma taqaddama min dzambi, bisa yang akan yang terdahulu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, untung besar sekali ini ayah ya. Masya Allah ya. Karena kita bisa memastikan tidak ada orang yang masuk Ramadan ini yang tak berdosa. Baik ayah. Ayah mohon maaf ayah, ditahan dulu ayah. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini ayah. Dan pemirsa yang berada di rumah jangan kemana-mana. Kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi dari ayah anda kita. Tentu tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Zakat adalah salah satu rukun Islam, kewajiban umat Islam untuk menunaikannya. Dengan membayar zakat. Zakat menyucikan. Bersihkan harta kita. Zakat membawa keberkahan. Pimpinan Basnas Provinsi Sumatera Utara mengucapkan, Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah.
Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Dari setiap masalah yang kita alami, Semananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat kau tuh Dap. Kena marah kita kan? bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih karena Anda masih setia bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa, tema kita pada hari ini adalah keutamaan bulan Ramadan, yang sebagaimana disampaikan oleh ayah tadi bahwa sungguh sangat beruntunglah kita yang diberikan Allah kesempatan bertemu sampai di bulan Ramadan ini. Selayaknya lah kita mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bahkan tadi menganjurkan kalau bisa malam yang pertama sekali itu, begitu sidang isbat langsung sujud syukur. Karena banyak orang yang sudah berdoa belum sampai juga, akhirnya tidak sampai ke Ramadan. Dan kita Alhamdulillah karena kita sadar bahwa begitu banyaknya kenikmatan dan luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Dan pemirsa, kami mengajak Anda untuk bertanya dengan ayahanda kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386 081161000386. Mari kita mendengarkan lebih lanjut tausiah yang lebih menarik lagi dari ayahanda kita, Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Maratua Simanjuntak MA. Ayah, tadi sudah ada beberapa hadis yang saya sebutkan. Kira-kira ayah untuk lebih memperkuat lagi kita nih ayah, semakin merasakan bahwa kita ini mendapat nikmat yang begitu besar, bahwa Ramadan ini bulan yang segalanya ini banyak sekali karunia dan rahmat Allah di bulan ini. Persilahkan ayah. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya ingin menyetir atau menyampaikan, karena akhir-akhir ini sering kita membaca berita-berita yang mengarah kepada kejahatan seksual. Bukan hanya yang muda-muda, bukan remaja-remaja, yang tua-tua, sampai kadang-kadang ya tidak masuk akal, artinya anaknya, Masya Allah. Nah, saya melihat dari situ, jauh-jauh Rasulullah SAW sudah mengingatkan. Dalam salah satu hadis yang mengatakan, yang juga diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijaun. Hei kumpulan para pemuda-pemuda, atau hei perkumpulan para yang syahwatnya tinggi. Kalau kamu memang mampu, kawinlah, menikahlah. Kalau kamu mampu, tentu mampu dari segi pembiayaan. Janganlah pula kita kawini anak orang, kita tidak punya pekerjaan. Tidak ada belanja yang kita berikan, dua, nafkah batin, nafkah zahir. Kalau mampu, nikahlah, nggak usah lama-lama. Fa in lam yastati, jika kamu tidak mampu, fa alaihi bis-shaum. Kenapa rupanya? Karena fa innahu aghaddu lil basar. Puasa itu, ya, al-shaum tadi, puasa itu bisa menahan pandangan itu, nah, bisa merubah citra penglihatannya kepada sesuatu itu, Menundukkan pandangan ayah. karena puasa itu. Wa ahsanul farji, ya, menjaga kehormatan. Maka karena itu, kalau tidak bisa menikah, belum menikah atau belum menikah, kalau bapak-bapak baru satu, silakan dua. Untuk bisa menahan. Fa innahu aghadul basar, lebih apa? Itu lebih bagus daripada kamu
melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Baik, baik. Fa innahu lawijaun. Karena itulah yang terbaik, memelihara dia. Nah, artinya puasa ini bukan hanya bicara masalah nilai pahala yang tinggi berlipat ganda. Tapi dengan puasa itu juga bisa menahan keselamatan orang lain. Masya Allah. Nah, dari perbuatan kita yang melebihi atau yang dilarang dengan menggunakan seksual tersebut tadi, selamat orang lain. Nah, kemudian kita pun terhindar daripada dosa-dosa yang terus-menerus, zina. Nah, sehingga kadang-kadang kita lihat orang menganggap zina itu macam biasa-biasa saja, padahal dia tidak biasa, Masya Allah. Bisa merusak tatanan kehidupan orang lain. Nah, apalagi terjadi perzinahan paksa dan sebagainya. Nah, karena itu saya menyarankan terutama kepada para remaja, pemuda-pemudi, hidupkan kembali pesantren-pesantren modern itu. Pesantren-pesantren Ramadan itu kita hidupkan kembali sehingga terdidik, karena apabila nanti telah tertanam dalam hatinya bahwa Islam itulah yang terbaik, maka insya Allah hati itu akan mengatur. Bukankah dalam hati ini, dalam diri kita ini, kalbu ini yang mengatur? Nah, apabila dia baik-baik seluruh tubuh, apabila kalbunya tidak baik, maka akan rusaklah seluruh tubuhnya. Nah, karena itu memperbaiki inilah supaya aghabdul basar tadi, wa ahsanul farj tadi terlaksana itu dengan puasa. Ternyata puasa ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita nih ya. Ternyata ya ini puasa ini juga memberikan dampak yang positif bagi interaksi antar umat. Betul. Salah satunya tadi dapat menghindari seseorang untuk melampaui batas dalam hal seksualitas ini ya. Iya, betul. Nah, karena itu saya tetap memintalah, ini sekarang di HP kita ini banyak sekali godaan-godaan. Sehingga kadang-kadang orang tua kita beli HP yang mahal-mahal untuk belajar. Tapi kita nggak tahu bisa nggak dikendalikan. Nggak bisa kita kendalikan dia mau mengambil yang konten-konten yang mana kan. Apakah yang Quran atau yang film-film porno dan sebagainya, nggak bisa. Nah, perlu saum, menahan. Nah, ini dia. Saum itu, siam itu kan menahan diri. Tolong gunakan kepercayaan orang tua itu bahwa HP itu dibelinya untuk kita belajar. Jangan gunakan kepada yang lain. Nah, jangan sampai dipikir orang tua nanti dia sibuk di kamar karena dia belajar. Rupanya menengok yang tidak-tidak. Baik, itu ternyata dampak puasa itu ternyata dapat menahan libido apa segala macam, penundukkan pandangannya. Ya, karena salah satu di samping keutamaan ada kekuatan Ramadan. Salah satu kekuatan Ramadan itu adalah menahan. Masya Allah. Jadi namanya siam itu, imsak itu, menahan itu adalah memang menahan dari segala hal, menahan dari cara berpikir yang tidak benar, menahan dari merugikan orang lain, menahan diri dari mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sopan, yang tidak baik. Sungguh-sungguh tinggi itu, makanya menahan daripada yang halal pun dia bisa. Apalagi menahan, seharusnya kan begitu. Kan makan minum itu kan halal itu. Iya. Kebutuhan pokok ya, hari-hari. Di kulkas, makanan di kulkas itu nggak ada orang tahu kok. Tapi kita bisa menahan. Masya Allah. Itu kelebihan. Memang secara pemikiran akal kita ini memang ada hal yang sangat unik di ibadah puasa ini. Yang biasanya di luar puasa orangnya emosiannya ya kan. Biasa di luar puasa nih orangnya yang makannya ini lahap betul ya kan. Tiba-tiba di bulan Ramadan ini reda semuanya nih ya. Reda semuanya ini, mungkin ada keberkahan Ramadan nih ya. Ya, itu makanya di samping keberkatan tadi ada kekuatan. Kekuatan. Jadi keutamaannya sudah kita lihat, kekuatan juga ada. Kemudian kekuatan Ramadan dalam membina orang pada umumnya
Orang yang punya harta itu berat mengeluarkan harta itu dah. Kalau sudah bisa, kalau sudah diterima, maunya nggak keluar lagi. Tapi Ramadan ini karena Rasulullah menganjurkan supaya kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini. Kita lihat unggahan banyak makanan. Berbuka di masjid, asal maulah kita berbuka masjid, insya Allah di Medan-Medan sekarang tiap masjid. Bawa bungkusan lagi pulang ya? Bisa. Tiap masjid, di masjid kami pun ada tuh untuk berbukaan. Nggak habis mereka yang berbuka di situ. Kenapa? Asal di situ tunjuk saja seseorang dia untuk memberikan pembukaan, senang dia. Tak nolak dia. Ya? Kenapa hanya sekali? Kenapa tidak 2 kali? Kan begitu. Itu artinya Ramadan itu betul-betul mendorong spirit manusia untuk bersedekah. Masya Allah. Yang selama ini berat itu. Betul. Kalau minta ambil yang kecil lah, kecil. Bulan Ramadan bukan main kita lihat. Ya, kadang-kadang tabung tarawih itu pun ya lumayan. Masya Allah. Masya Allah. Ya tentu kalau sudah seperti itu masyarakat ya Masya Allah ya orang yang beribadah di masjid pun semangatnya ya. Selain dia beribadah memikirkan itu ruhaninya, ternyata ada orang yang bersedekah untuk kesehatan jasmaninya. Orang tadarus. Baik, Masya Allah. Makanan. Masya Allah. Ayah mohon ditahan ayah, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi terkait dengan pembahasan yang lebih menarik lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa yang berada di rumah jangan kemana-mana, kami akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Kami segenap pengurus PKS Kota Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang bertakwa. PKS Medan menang 2024. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan agama, hidup menjadi terarah. Saya, Direktur Universitas Terbuka Medan, beserta pimpinan dan staf mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke, jangkau yang tak terjangkau. Semoga Universitas Terbuka dapat memberi kontribusi SDM unggul menuju Sumatera Utara bermartabat. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini semakin mendekati ke waktu maghrib, tidak menyurutkan semangat kita ya, karena kita mendapatkan siraman rohani yang Masya Allah memberikan motivasi, semangat, nutrisi keimanan kita.
sehingga kita senantiasa menikmati ibadah puasa ini hingga di penghujung akhir. Sebagaimana disampaikan oleh Ustaz tadi, ada dua kebahagiaan. Salah satunya ketika berbuka puasa, ya namanya pun berbuka, ketika sudah ada rasa lapar yang memuncak, haus yang memuncak, ada makanan dan minuman. Mudah-mudahan ini juga memberikan kepekaan kepada kita tentang saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, dan sebagaimana disampaikan oleh ayat tadi, dapat bersedekah. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, kami mengajak Anda, meskipun ini sudah asik mendengarkan, jangan lupa untuk bertanya dengan ayahanda kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386, 081161000386. Tema kita adalah keutamaan bulan Ramadan. Baik pemirsa, sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah, kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi insya Allah dari ayahanda kita. Ayah, ini kan kita masih di 10 awal Ramadan ini, Ayah. Ini kan kebanyakan umat Islam nih, Ayah. Kalau 10 awal ini rame betul nih, Ayah, masjid, Ayah. Semuanya semangat luar biasa nih, Ayah. Tapi semakin mendekati di akhir ini semakin berkurang nih, Ayah. Mengalami kemajuan sab maksudnya berkurang ini banyak. Ini bagaimana nih mengatasi yang seperti ini, Ayah? Silakan, ya. Nah, itulah kalau tadi awal kita sudah bicara, kita harus bersyukur. Mensyukuri nikmat Tuhan itu ada 3 cara. Dengan hati, syukur berqalbi namanya. Hatinya syukur, artinya dia makin merasa dekat, senang dengan Tuhan. Bilisan dengan alhamdulillah. Yang ketiga biljawari, dengan anggota tubuh. Jadi itu makanya orang yang bersyukur bahwa dia sudah sampai ke Ramadan, ada amalan yang tidak ada di luar Ramadan, seperti tarawih. Jangan sampai ditinggalkan tarawih itu. Makin meningkat, makin besar pahalanya itu. Ini jangan di awal aja, dia meningkat besar pahalanya. Mensyukuri nikmat itu dengan Ramadan. Soal rokaatnya ada 8 atau 20, itu terserah masing-masing. Jangan pilih yang ketiga, 8 tidak, 20 tidak tarawih. Itu pilihan terakhir itu. Itu tidak namanya itu. Tidak. Nah, itu tidak ada di luar Ramadan. Tarawih itu. Jangan 1 Syawal mau tarawih, nggak ada lagi. Dan belum tentu tahun depan kita sempat. Nah, ini dia. Nah, jadi untuk mensyukuri itu laksanakan tarawih. Kemudian karena tadi dibacakan oleh qori kita bahwa Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Banyak baca Quran di dalam bulan Ramadan ini. Nah, sehingga tadarus. Nah, tadarus sama-sama membaca, gantian baca, lain mendengar, itu namanya tadarus. Kalau masing-masing baca, enggak tadarus namanya itu. Saling mendengar, saling mengkoreksinya, ya. Makanya orang yang mendengar itu pahalanya sama dengan yang membaca, karena dia gantian. Tapi jangan pula ada yang baca, ada yang kombur, jangan. Nah, itu membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga tadi, ya kalau bisa kita sempatkanlah menambah ilmu. Baik kalau tadi yang remaja, safari, pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan. Ini orang tua juga, ya kita baca sedikit-sedikit. Sekarang sudah ada terjemahan Al-Quran. Masa dari dulu sampai sekarang Fatihah belum tahu artinya? Kan ada sudah terjemahan. Kita bacalah Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Nah, itu bulan Ramadan ini artinya itu termasuk mengkaji Al-Quran tadi. Karena kita senang dan bahagia dengan Al-Quran sebagai salah satu kitab yang diturunkan khusus untuk umat Islam adalah Al-Quran. Nah, kita baca. Nah, kita pahami, ya mungkin tidaklah sama kita dengan ustadz-ustadz yang memang belajar untuk itu. Tapi paling tidak itu tadi, Fatihah, Kulhu, dari dulu sudah kita bisa hafal Kulhu Allahu ahad, Allahu samad. Masya Allah. Artinya apa? Kita lihat ada terjemahan sekarang ini. Wah, Masya Allah. Karena kalau mau kita belajar, ada saja jalan. Kesempatan itu sangat terbuka, ya. Terbuka sekali. Ada saja jalannya. Masya Allah. Kita membaca terjemahan Al-Quran itu sebagai bentuk untuk menghayatinya, ya, apa yang kita baca, terutama seperti Al-Fatihah dalam salatnya, ya, karena semakin banyak
otomatis semakin banyak rakaat kita di bulan Ramadan ya, seperti ada sholat sunat tarawih. Karena begini, penyanyi yang tidak ngerti yang dinyanyikannya, tidak ada penghayatan. Tidak akan sama dengan penyanyi yang menghayatinya. Jadi kira-kira begitulah kalau kita juga mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau yang memahami bahwa dia itu mengatakan segala puji bagi Allah yang telah beri nikmat kepada aku. Kan beda dengan orang yang juga mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, apalagi yang mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin itu tidak beriman. Beda dia. Jadi dengan demikian perlu menambah pemahaman. Ya, maka sebenarnya tidak harus menjadi mufasir. Tapi kalimat-kalimat yang penting yang selalu kita ucapkan, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini kaji. Mengetahui maknanya secara umum ini ya. Ya, secara umum. Tapi bisa membawa kita kepada pengertian yang menghayati, sehingga kita bisa menghayatinya dengan baik. Masya Allah, tentu akan salah satu mendorong untuk mendatangkan kekhusyuan ketika sholatnya ya. Kemudian lagi ada amal yang bukan hanya Ramadan, tetapi amal orang yang berpuasa, sahur. Sahur itu punya makna itu. Makanya Rasulullah selalu menyuruh supaya sahur. Kalaupun dengan minum air saja. Walaupun segelas airnya. Walaupun segelas air, sahurlah. Artinya apa? Menjelang subuh itu kita periksa diri kita kasih kira-kira kan kita kasih makan diri ini, kita syukuri pemberian Tuhan, kemudian kita siap dengan ini, kita sholat subuh, menjelang sholat subuh. Jadi kalaupun selama ini kita biasa bangun, tapi belum tentu bukan karena sahur, mungkin bangun karena qada hajat, atau alhamdulillah kalau bangun karena untuk tahajud. Tapi ini secara khusus disunatkan sahur itu sunat loh. Padahal untuk kita kan untuk makan kitanya, tapi sunat dia. Berbuka juga seperti itu. Janganlah kita merasa aku tidak lapar kok, nantilah habis maghrib. Enggak boleh. Buka iftar dulu, buka puasa itu dulu. Kalaupun itu tadi sebiji kurma, baru sholat kalau mau pergi sholat. Nah, maka saya bilang ada aturan-aturan tata tertib yang memang sudah diatur sedemikian rupa di Ramadan ini yang bisa membuat orang lebih tertib, lebih disiplin, lebih bersahaja di dalam mengabdi kepada Allah itu. Jadi kalau kita pikir di bulan Ramadan inilah sebetulnya pengamalan dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu. Beribadah mulai dari bangun tidur sampai tidur kembalinya ya. Ibadat yang paling panjang kan puasa bulan Ramadan lah. Berapa jam itu berpuasa itu? Mau dalam keadaan duduk sedang berpuasa ya, mau dalam keadaan santai-santai sedang ibadah puasa, apapun kegiatan sedang dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa berarti dalam keadaan beribadat. Masya Allah. Apakah dia lagi duduk, lagi berbaring. Jadi kalau kita pikir, gimana bisa beribadah? Dikatakan oleh Ustadz kita lagi naik becak pun beribadah, kita lagi naik kendaraan pun bawa mobil beribadah. Ya ternyata ini bisa. Orang yang berpuasa. Ibu-ibu yang masak di belakang, di rumah pun dia beribadah. Double lagi ibadahnya ya. Apalagi ibadah untuk orang yang berpuasa. Masya Allah. Masya Allah. Banyak sekali lah keutamaan-keutamaan di Ramadan itu. Yang keutamaannya agamis. Jangan lagi yang sosial saja. Baju baru dapat. Anak-anak bagaimanapun paling tidak selembar masing-masing dapatlah baju baru dari Masya Allah. Semangat bersedekah berkah puasa. Berkah puasa ya. Kadang capek mencari, mengumpulkan itu capek ya. Ketika memberinya itu senang rasanya ya. Padahal apalagi kalau saya biasakan itu kepada anak-anak yang belum dewasa, yang masih ya SMP ke bawah. Itu setiap hari ada bonusnya. Udah bisa. Pokoknya baik. Berapa hari sudah dia. Nanti hari raya bayar. Kalaupun umpamanya satu hari katakanlah dulu 10.000, kan 300.000 satu bulan dikasih. Padahal
bukan itu pun pasti kita kasih duit juga. Iya. Tapi dengan dorongan itu, Iya, baik. ah, Pendidikan. bagi dia ada hikmah Ramadan. Nah, Penghargaan nih, baik. Ya. Penghargaan untuk. Iya, ada untuk keuntungan semangatnya. Ramadan di sini. Di luar Ramadan tak dapatnya itu. Masya Allah. Kita saja pun kadang diiming-iming pahala oleh Allah baru kita semangatnya ya. Iya. Kalau anak-anak diiming-iming Ya, seperti itu. Macam mana mau bangun tengah malam kalau Iya, tidak ada baik. harapan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Baik. apa namanya, imbalan yang berlipat ganda. Baik, Masya Allah. Tentu di bulan Ramadan ini spiritnya luar biasanya ya. Iya. Semangat bersedekah, semangat beribadah, kemampuan menahan emosi dan segala macam itu datang tanpa kita sadari ternyata dengan Ya, spirit dan Ramadan. tentang sedekah ini saya Pak Yudadi yakin sekali saya kalau kita memberi pasti ganti Tuhan. Masya Allah. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu. Masya Allah. Apa saja yang kamu infakkan sesuatu itu pasti diganti Tuhan. Masya Allah. Enggak mungkin itu enggak diganti itu. Nah, cuma kadang-kadang kita tidak sabar untuk menunggu atau menerima itu. Padahal pasti. Nah, kadang-kadang kita bersedekah, tahu nanti beberapa hari kemudian ada saja rezeki yang tidak diduga-duga. Masya Allah. Nah, cuma biasanya, bukan, itu kan karena saya kerja. Memang hadiah ya itu semuanya diatur oleh Allah, caranya seperti itu. Masya Allah. Kalau itu bisa disadari, maka orang tidak ada yang malas bersedekah. Teringat tentang sedekah tadi ayahanda bahwa kalau di waktu ananda pernah di Madinah di bulan Ramadan, ya, itu sampai dipaksa kita memakan sedekahnya nih ya. Dia marah kalau kita nih istilahnya makanan berbuka sudah disidangnya, kita duduk lantas kita pindah, dia marah. Oh, iya. Karena itu udah diperuntukkan untuk kita, rugi Ya, rasanya dia. Karena dia sudah gembira dapat memberikan kepada Anda, tentu Anda pergi kan. Kalau di sana susah mencari orang yang memakan sedekah karena rata-rata semuanya apalagi bulan puasa ke sedekah. Apalagi bulan puasa. Baik, Masya Allah. Senin Kemis saja, waktu ya baru-baru ini saya umroh, masih ramai. Masya Allah. Senin Kemis. Masya Allah. Di mana-mana ini suproh makanan tuh ya. Ya, makan. dan memang macam diberi waktu itu, sesudah azan itu, macam diberi waktu untuk makan minum orang ini. Antara dengan komat itu. Itu Senin Kemis. Agak dilonggarkan ini ya, diberi jeda nih supaya dapat menikmati berbuka puasa. Kita pun bukannya puasa waktu itu kan, musafir ya Allah. Iya, kadang ada juga jamaah yang latah, belum lagi azan dimakannya, tapi tak marah dia ya, tak marah. Sadar dia. Ditambah juga ya. Nggak sadar dia. Iya, Masya Allah. Kalau itu nampaknya tempat kita pun sudah mulai. Masya Allah. Tapi bukan karena puasanya, biasanya kalau ada pengajian, subuh, Jumat. Sekarang habis Jumat pun sudah banyak orang yang bersedekah, makan siang ya. Pada orang yang sholat Jumat. Masya Allah. Tapi kalau memang Senin Kemis ini, karena memang belum terbiasa juga orang puasa Senin Kemis banget. Tapi kalau berbukaan untuk puasa Ramadan seperti ini banyak. Masya Allah. Banyak masjid-masjid yang menyediakan perbukaan itu. Masya Allah, tentu sangat rugi sekali nih ya kalau seandainya di bulan Ramadan ini tidak dimanfaatkan untuk bersedekah nih ya. Semampu kita nih ya. Kalau ada harta dengan harta, nanti kalau tidak ada harta bagaimana, nanti dijawab ayah setelah pesan-pesan berikut ini ya. Ada sempat dibilang pula kalau tidak bisa banyak, kuahnya aja tambahkan. Sampai begitu. Masya Allah, dituntut untuk bersedekahnya ya. Baik ayah, mohon ditahan ayah, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa yang berada di rumah, nanti kami akan kembali menyapa Anda untuk bertanya dengan ayah Anda kita. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Indonesia
Ramadan adalah bulan amal, bulan jihad dan bulan produktivitas. Bulan untuk menumpah diri agar kita menjadi semakin lebih baik. Bulan untuk melatih diri agar kita memiliki sifat sabar dan mampu mengendalikan diri. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, lahir dari ulama untuk bangsa Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah. Sucikan hati dengan keikhlasan ibadah. Diiringi amal soleh untuk menggapai insan bertakwa. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Ngerong pecah nih. Dari setiap masalah yang kita alami, Semananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat mengudap, kena marah. kita bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Indahnya Ramadan ini. Waktu kita semakin mendekati dengan waktu berbuka puasa, Masya Allah, dalam keadaan yang sebagaimana disampaikan oleh ayahanda kita ini, senantiasa kita lagi nonton pun bukan hanya pahala menuntut ilmu, tapi juga sedang dalam keadaan berpuasa, sedang duduk-duduk pun sedang dalam keadaan berpuasa hingga nanti sampai kita berbuka. Dan malamnya juga diberikan juga kesempatan yang luar biasa, yaitu melaksanakan ibadah di malam hari, yaitu Qiyamul Lail atau dengan melaksanakan ibadah salat sunat tarawih. Dan pemirsa, kami mengajak Anda untuk bertanya dengan ayahanda kita. Jangan lupa juga, jangan terlalu lemas sekali di akhir mau berbuka nih sehingga malas bersuara, hanya mau mendengar saja nih ayah ya. Kami mengajak Anda yang berada di rumah, para shaimin shaimat, ya, pemirsa TVRI Sumatera Utara, untuk bertanya dengan ayahanda kita dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386. 0811 6100 386. Kami akan menunggu pertanyaan dari pemirsa dan kita akan mendengarkan lebih lanjut lagi terkait dengan apa saja keutamaan Ramadan untuk mengecas. Sebenarnya tidak mengecas ya, karena ini dalam keadaan semangat awal supaya menjaga semangat kita sampai di akhir nanti tetap terus semangat. Baik, kita akan dengarkan lebih lanjut. Ayah, untuk keutamaan Ramadan lainnya nih ayah. Misal ini kadang 10 pertama, 10 kedua, 10 akhir, ini bagaimana nih ayah? Ya. Jadi kalau memang dibagi 3, yang pertama rahmah, ya. Yang kedua disebut sebutan maghfirah, dan yang ketiga idkun minan nar. Nah, kaitan dengan idkun minan nar ini, ada satu hadis Rasulullah SAW, di antara hadis-hadis yang banyak tadi, yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam hadisnya nomor 3257 dan Muslim 1152, yang bercerita tentang ada pintu yang khusus untuk orang yang berpuasa. Diriwayatkan Rasulullah bersabda, fil jannati samaniyatu abwabin. Di dalam surga itu ada 8 pintu. Kata Rasulullah, fiha babun yusamma ar-rayyan, la yadkhuluhu illa as-saimun. Ada satu pintu di dalamnya yang disebut namanya Rayyan. Ar-Rayyan, yang tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang yang berpuasa. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ada satu pintu di surga itu, berarti masuklah dia itu. Masya Allah. Udah ke surga lah dia itu. Hanya orang yang berpuasa aja. Hanya orang yang berpuasa. Di hadis lain dikatakan, begitu habis orang yang berpuasa ditutup pintu itu. Bukan main. Jadi artinya, kalau haji diiming-imingi juga dengan surga. Kan itu.
al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah, balasannya surga. Ini sudah sama lah itu dengan artinya ada pintu untuk kemarin jalur berpuasa. khusus ya. Ada pintu khusus untuk kalian. Masya Allah. Masya Allah. Pintu namanya Rayyan. Masya Allah. Jadi surga yang babur Rayyan itu bagi orang-orang yang berpuasa. Pantaslah Rasulullah mengatakan kalau sempat ketiga fasenya dia lalui, dapat rahmat, dapat maghfirah, itu minar, lepaslah dia dari api neraka, surgalah dia. Nah karena itu apa yang Pak Jadi tadi katakan malam-malam akhir ini jangan sampai kita berkurang. Memang karena di malam-malam akhir itulah itqu minan nar itu. Masya Allah. Justru di situ puncaknya ya. Puncaknya. Jadi kalau Yuzaidi tadi bilang banyak yang berkurang, ya memang kita pun tidak tahu apakah pengaruh mempersiapkan Idul Fitri, apakah kecapean apa. Tapi perlu diingat itu. Sebetulnya mestinya harus makin mantap kita itu. Makin meningkat ya. Makin meningkat kita. Karena apa? Karena nilainya pun makin tinggi. Makin tinggi. Ya, maka salah satu diantaranya seperti tadi, apabila dia sudah itqu minan nar, maka dia Idul Fitri. Kan itu. Kembalilah dia kepada fitrahnya. Kama waladathu ummuh. Sebagaimana dilahirkan ibunya. Nah karena itu, para pemirsa dan anak-anak kami sekalian, para remaja, ya kalau di luar Ramadan itu memang pas-pasannya amal kita, ya sempatkanlah di Ramadan ini. Tambahlah amal itu. Tarawih, ya banyak saya lihat anak-anak remaja-remaja mengambil tarawih. Kalaupun di masjid itu 20, dia ambil 8, pulang duluan. Ya kalau bisa nggak usah terus-menerus lah, mungkin beberapa kali 20 rakaat, karena memang di masjidnya 20. Witirnya 3 rakaat. Apalagi jangan sampai nanti karena 8 rakaat, witirnya tak diteruskan, tidak disambung. Karena sudah imamnya terus 20 umpamanya. Jadi artinya kesempatan ini digunakan dengan baik. 10, masuk 11, kalau di tarawih ada yang sudah mulai kunut. Itu artinya apa? Karena sudah mulai memang agak ada bencana lah, ada gangguan lah. Nah, jamaah itu sudah dari tadinya ada 10 baris, udah maju barisannya. Alis berkurang nih ya. Perlu kunut, karena biasanya kunut nazilah itu muncul kalau ada masalah, ada musibah, ada apa huru hara. Nah, jadi pertengahan Ramadan sudah mulai pakai kunut dia. Berarti kita juga doakan supaya orang-orang yang soimat ini tarawihnya itu juga dijaga. Amin. Ya. Kalaupun tidak bisa tadarus terus, ya sudah bisa istirahat. Sekarang kalaupun 20 rakaat, tengah 10 selesai. Baik. Apalagi sekarang banyak imam-imam yang hafiz. Baik. Masya Allah. Tentu harus kita sadarinya ya kan bahwa semakin akhir semakin banyak godaan, semakin banyak tantangan, tapi ternyata di situ adalah puncaknya. Mohon ditahan ya. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini ya. Dan pemirsa yang berada di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan kembali menyapa Anda kembali. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan yang mulia telah tiba. Bulan Ramadan, bulan kemenangan yang selalu dinantikan. Luruskan niat, sucikan perbuatan. Saat yang tepat mensucikan diri dari segala dosa. Perguruan dan Universitas Al-Azhar Medan
mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. mohon maaf lahir dan batin. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Merong pecah nih. Dari setiap masalah yang kita alami, Cemananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat pengedap, kena marah kita kawan. bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih karena Anda masih tetap duduk di depan layar kaca televisi menanti program indahnya Ramadan. Dan ini sedang menghidang ya, menghidang makanan, sedang menyiapkan untuk pembukaan. Dan jangan lupa sebagaimana disampaikan oleh Ayanda tadi bahwa Rasulullah SAW justru menyuruh untuk memperbanyak kuahnya nih supaya orang yang merasakan manfaat dari masakan kita itu pun lebih banyak lagi. Ya tentu jangan kuahnya aja nih ya, ada juga lah dagingnya sikit-sikit ya. Insya Allah. Dan pemirsa ini tidak terasa kita sudah berada di segmen yang terakhir. Kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah dari Ayahanda sekaligus nanti al-ikhtitam dari Ayahanda kita. Baik pemirsa, kita akan mendengarkan tausiah. Ayah, ini kita sudah berada di segmen terakhirnya Ayah. Nanti sedikit Ayah menyampaikan tausiah, nanti akan ditutup dengan kalimatul ikhtitamnya Ayah. Ayah tadi ada menyampaikan bahwa penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian semakin di akhir Ramadan ini. Nah Ayah, kira-kira nih Ayah, supaya kita senantiasa mendapatkan keutamaan Ramadan semakin di akhir ini Ayah, ada nggak kiat-kiat amalannya Ayah? Mungkin pengalaman Ayah atau dari guru-guru terdahulu? Memang pengalaman itu bisa pribadi-pribadi ya, Iya, pribadi-pribadi. Tetapi secara umum kita lihat kalau kita bertitik tolak dari puasa itu rukunnya kan cuma dua. Ya. Pertama niat, kedua menahan. Jadi artinya menahan itu pun tentukan niatnya. Nah, jadi kalau kita bicara la'allakum tattaqun pun, itu takwa itu sebetulnya Rasulullah kan berkata, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Nah, karena itu hati. Imam Ghazali selalu mengatakan atau pernah mengatakan yang kita baca bahwa salah satu upaya memperbaiki diri itu adalah membersihkan hati, mensucikan hati. Makanya saya selalu mengatakan memang hati-hati terhadap hati. Nah, salah-salah sakit hati. Nah, untuk itu ada hadis Rasulullah SAW yang selalu juga saya perpegangi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Masya Allah. Manusia terbaik adalah yang berguna bagi orang lain. Baik, yang paling banyak gunanya mereka bagi orang lain. Apa yang kita ceritakan tadi di keutamaan Ramadan ini, hampir semuanya berhubungan dengan orang lain. Amal ibadah kita yang kita lakukan itu, keutamaan Ramadan itu berhubungan dengan orang lain. Bukankah kalau kita dibagi tiga tadi, fase pertama, kedua, ketiga, berhubungan dengan orang lain. Orang yang banyak bermanfaat dengan orang lain itu yang ketiga ini. Masya Allah. Masya Allah. Bukankah juga orang yang berguna dengan orang lain itu adalah orang yang selalu bersilaturahim, selalu peduli kepada orang lain. Nah karena itu, kalau Rasulullah juga pernah dalam salah satu ungkapan mengatakan, celakalah. Dan diambilkannya ungkapan oleh Jibril, celakalah orang-orang yang melewati Ramadan, tapi tidak ada gunanya. Masya Allah Ayahanda, ini waktu kita sangat terbatas Ayahanda karena ini sudah hampir memasuki waktu berbuka.
Terima kasih banyak nih Ayahanda. Ceramah yang cukup padat terkait dengan keutamaan Ramadan. Amin, amin. Terima kasih banyak. Kirim salam sama keluarga Ayahanda. Baik, dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, waktu kita semakin mendekati dengan waktu berbuka. Dan pemirsa, kita harus menghayati bahwa kita sekarang ini sedang mendapat nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesempatan di bulan yang sangat mulia, penuh dengan berkah, penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat, dan penuh dengan waktu-waktu yang mustajab. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selayaknya lah kita jangan menyia-nyiakan satu detik pun kesempatan di bulan Ramadan ini dengan tidak mengingat Allah. Tentu kita harus senantiasa hela nafas kita, ruh kita mengingat Allah Subhanahu wa taala hingga capailah nanti kepada makam yang bertakwa. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya Yuzaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mengucapkan selamat berbuka puasa. Insyaallah kita ketemu pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.